Selamat siang menjelang sore. Kita akan masuk kepada sesi berikut, yaitu tentang judulnya harapan untuk diri sendiri dan petunjuk dan untuk masa depan orang yang menderita kusta di Indonesia. Saudara memiliki berbicara tentang harapan, maka harapan itu sekiranya dia itu adalah sebuah modal utama untuk Anda bisa mencapai sebuah kesuksesan. Tapi dalam harapan itu saudara, maka ada hal yang perlu kita ketahui ya, bahwa Anda harus yakin tentang setiap langkah yang Anda lakukan atau setiap proses yang Anda lakukan untuk mencapai harapan itu. Jadi Anda harus pastikan bahwa harapan saya itu bukan harapan yang kosong, tapi harapan yang pasti, ya. Dan kepastian itu jawabannya ada pada diri Anda. Ya, kalau Anda mau melakukan sebuah pekerjaan, untuk sebuah bangunan rumah, Anda harus pasti yakin bahwa bangunan yang saya kerjakan itu dia akan selesai sesuai dengan rencana atau dengan desain yang saya sudah buat. Jadi harapan itu sangat penting. Orang-orang yang memiliki harapan itu adalah orang-orang yang memiliki semangat juang yang tinggi. Tapi orang yang tidak memiliki harapan itu mereka akan tidak bisa berbuat apa-apa. Harapan untuk diri sendiri, ya mungkin saya ada sempat bilang bahwa video yang beberapa lalu, bahwa untuk menjadi seorang leader itu, seorang pemimpin itu sudah merupakan saya sempat diproses untuk hal itu. Nah, proses untuk memimpin seperti apa? Ya, saya mungkin nanti saudara, kalau saya ceritakan buat saudara tentang harapan saya, nanti saudara bilang saya ini sudah tidak waras. Tetapi ya, saya harus yakin bahwa semua apa yang saya lakukan, ya, saya punya kapasitas, saya punya pengalaman, dan saya tahu apa yang memang ada pada saya lewat proses ini. Maka itulah yang memberikan modal utama untuk saya memberikan harapan. Saudara tahu sekarang teknologi begitu canggih dan banyak hal yang saudara kena AI itu ya, itu yang saya tidak tahu bahasa Inggrisnya, tapi itu hal yang memang sekarang menjadi menarik. Orang-orang banyak berkomunikasi dan bisa membuat berbagai macam meneliti dan segala macam. Dan memang saya beberapa hari ini saya sementara bikin membantu, saya lihat ini, wah ini bagus juga buat sebagai sarana untuk bisa membantu kita untuk mencari data-data yang yang kita butuhkan. Tapi dia memang kelihatannya kalau menurut dia pintar juga ya, dia bisa mengolah data dan ini. Tapi saya sendiri sudah berusaha mencobanya sejauh apa kemampuan AI itu. Ternyata AI itu kan dibuat oleh manusia, saudara, dan dia punya keterbatasan. Kalau otak saya diciptakan oleh Tuhan, jadi sudah pasti otak saya dengan otak AI itu dia pasti berbeda jauh. Karena saya berusaha mencoba dia dan untuk bagaimana dia memberikan sebuah terobosan pemikiran dalam memecahkan berbagai macam masalah, tapi rupanya dia terbatas dengan data yang dia punya. Ya, itulah perbedaannya. Jadi itu yang ada pada potensi yang ada pada saudara, dan dalam komunikasi itu, dan akhirnya dia sempat nyeletuk menyatakan kepada saya, Anda ini pintar sekali ya. Saya bilang, Anda lah yang mengatakan hal itu. Jadi saudara, potensi yang dimiliki oleh setiap orang dalam sebuah proses kehidupan itulah yang dapat memberikan harapan bagi dia. Ya, saudara, kalau bicara tentang harapan itu, Bung Karno dia bilang bahwa gantungkanlah cita-citamu itu setinggi bintang di langit, tapi rendahkanlah dirimu seperti itu mutiara di dasar laut. Ya, itu hal yang memang perlu disimak ya, dan yang membuat saya punya cita-cita tinggi sekali, tapi yang membuat saya harus bisa merendahkan diri saya, ya, rendah diri atau rendah hati namanya. Ya, kalau orang Jawa bilang dia sebagai padi, makin berisi makin merunduk. Itulah yang menjadi modal utama untuk saya punya harapan. Saya punya harapan untuk saya bisa, seperti yang saya sudah pada video-video berikut, saya akan tampil sebagai seorang pemenang. Jadi harapan itulah saudara yang memang
harus ada pada setiap kita. Saya pernah bilang dalam satu video, saya bilang bahwa satu saat nanti orang akan bilang, oh kenapa dulu ya saya tidak sakit kusta? Karena setelah mereka bilang bahwa potensi yang ditimbulkan oleh sebuah proses penyakit kusta seseorang itu akan bisa membuat dia mencapai pencapaian yang seperti ini. Saya pernah dengar ada dokter Dila mengatakan bahwa saudara berjuang terus karena saudara akan menjadi, supaya saudara bisa tampil sehat, menjadi apa saudara? Menjadi agen perubahan. Dahsyat itu. Saya bilang rupanya Dr. Dila punya sebuah spirit yang luar biasa, dan memang saudara menjadi agen perubahan itu ada orang-orang yang memiliki kecerdasan, pemikiran ya yang memang di atas rata-rata. Karena untuk membuat sebuah perubahan itu terobosan saudara ya. Dan perubahan itu sementara ditunggu-tunggu oleh umat manusia, karena mereka kadang-kadang sudah jenuh dengan situasi dan kondisi yang ada. Jadi saudara sebagai seorang penderita kusta itu ya saudara harus punya jiwa untuk melawan kusta dan merawat harapan. Harapan itu luar biasa sekali sudah. Tergantung tingkat harapan Anda itu seperti apa. Ya, level harapannya seperti apa. Tapi kalau Bung Karno dia pernah bilang, saya selalu kutip kata-kata dia bilang, berikanlah 10 pemuda bagiku, lalu aku akan menggoncangkan dunia ini. Saudara, itu harapan. Dan itulah yang akan membawa sebuah perubahan. Karena saudara tahu bahwa dunia akhir-akhir ini tidak dalam keadaan yang baik-baik saja. Terjadi bencana alam di mana-mana, terjadi peperangan di mana-mana, dan ya ada berbagai macam hal yang memang akibat daripada tata kelola yang tidak baik, sehingga persoalan demi persoalan itu dia muncul. Dan saudara, seorang penderita kusta, dia dibentuk lewat proses itu untuk mengetahui hal-hal yang ada di sekelilinginya persoalan. Karena apa saudara? Saya boleh katakan bahwa penyakit kusta itu dia membuat seseorang itu untuk dia kembali kepada jati dirinya. Orangnya sensitif sekali ya, saya bilang. Orang kusta itu saya bisa bilang bahwa sensitivitas seorang penderita kusta itu jauh di atas orang-orang biasa. Karena apa? Dia orang lewat saja dia sudah bisa punya rasa ya kecurigaan, apakah orang ini dia melihat saya seperti apa, apakah dia seorang yang berempati buat saya atau seorang yang hanya bersimpati buat saya. Lalu itu akhirnya membuat seorang penderita kusta itu dia punya sensitivitas. Nah, ini sensitivitas ini mau dipakai untuk hal-hal yang hanya mencurigakan orang atau bisa membentuk kita sebagai pribadi yang memiliki kepekaan tersendiri. Ya, kalau sekarang dia bilang bahwa banyak pemimpin dipilih oleh rakyat, tapi setelah jadi pemimpin, dia tidak punya kepekaan sosial, dia tidak punya simpati secara sosial. Nah, inilah dia, saudara. Jadi saya boleh katakan bahwa sebagai kita penderita kusta itu ya kita akan menjadi pribadi-pribadi yang memang cukup memiliki karakter yang baik, dan karakter yang baik itu dia akan memberikan sebuah harapan bagi masa depan. Karena saudara, sekarang cari orang baik itu susah, mencari orang pintar itu banyak ya. Tapi apakah orang pintar itu dia menjadi orang baik? Itu yang sangat sulit sekali ditemukan sekarang di bangsa ini. Tapi harapan saya adalah teman-teman semua yang mengalami penderitaan kusta, marilah kita merenungkan semua ini
dan kita merasakan bagaimana perjuangan yang kita lakukan ini, kita harus didapat memberikan sebuah harapan dan untuk masa depan, ya, masa depan kita. Jadi saudara, kalau bicara masa depan itu ya apa ya, itu sesuatu hal yang memang boleh kata saya bisa tahu hal itu, saya tahu itu. Dan untuk masa depan untuk teman-teman di sini bilang orang yang menderita kusta di Indonesia, kalau saya boleh bilang bahwa kalau Anda menderita kusta itu sebuah anugerah, ya, sebuah anugerah. Tapi apakah itu bisa dipahami sebagai sebuah anugerah? Tergantung kembali kepada kita, ya. Kalau sebuah anugerah itu pasti dia akan membawa sebuah manfaat yang paling besar sekali. Ada sebuah kebaikan yang kita harus dapat dari situ. Nah, sekarang itu yang dibutuhkan adalah sebuah ketekunan untuk kita berproses, ya, dengan penuh semangat, dengan penuh harapan, sehingga kita bisa menemukan, ya, masa depan yang penuh harapan itu lewat penderitaan kusta yang sedang berproses dalam hidup kita, dan kita satu saat kita akan menjadi orang-orang yang kuat, ya, orang, kalau saya boleh bilang, orang-orang yang berhati gajah dan bermental baja. Nah, itu saya dibentuk lewat penderitaan ini, sehingga orang yang punya hati gajah dan bermental gajah itulah yang dia mempunyai prospek masa depan yang penuh harapan itu. Saya kira itu saja yang saya sampaikan buat teman-teman. Mudah-mudahan video-video ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat, dan ya mungkin buat teman-teman yang sudah bertugas untuk mengedit video-video ini bisa dapat dikerjakan dengan baik, sehingga dapat memberikan edukasi bagi teman-teman semua. Mari teman-teman, kita melawan kusta, lalu merawat harapan demi masa depan kita yang luar biasa. Oke, saya kira sampai di situ video saya kali ini, dan semoga menjadi dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai kita jumpa lagi pada video-video berikutnya yang memberikan edukasi buat semua teman-teman yang lagi berjuang dengan sakit kusta. Terima kasih. Selamat sore bagi kita semua.